구단 관계자들에게 돈을 빌려달라고 요청한 심판이 한국 배구 연맹으로부터 영구 제명됐습니다. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Mendadak gempar hari ini usai diumumkan media nasional. Koffo kembali berulah. Gisela Silva dan tim GS Caltex mundur Liga Voli Korea musim depan dan pindah ke Liga Jepang. Jadi harapanku usai Koffo tak memperlakukan adil tim mereka tadi malam ketika laga Koffo All Star lawan Thailand. Serta Federasi Voli Asia AVC resmi keluarkan Koffo dari keanggotaannya, jadi tuntanku usai muncul berita media Korea Koffo tidak menganggap Megawati sebagai pengaruh besarnya meningkatnya penonton voli Korea. Malah sebut KYK yang jadi sorotan utama. Tonton video ini sampai selesai. Dalam dunia olahraga profesional, terutama di tingkat nasional maupun internasional, federasi olahraga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan, inklusivitas, serta transparansi dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Namun baru-baru ini Federasi Bola Voli Korea atau yang dikenal dengan nama Koffo kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, federasi tersebut menuai kecaman dan kritik pedas dari publik, khususnya dari kalangan penggemar setia bola voli Korea Selatan, yang merasa kecewa dan tidak dihargai oleh keputusan terbaru yang mereka ambil. Permasalahan ini bermula dari peluncuran poster resmi pertandingan eksibisi yang mempertemukan dua kekuatan besar dalam dunia bola voli putri, yakni Korea All Star melawan tim nasional bola voli putri Thailand. Poster tersebut seharusnya merepresentasikan kekuatan serta keberagaman pemain top dari berbagai klub yang tergabung dalam V-League, Liga Voli Profesional di Korea Selatan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, poster tersebut sama sekali tidak menampilkan wajah ataupun perwakilan dari klub GS Caltex Seoul KIXX, salah satu tim kuat dan bersejarah dalam kompetisi voli wanita Korea. Keputusan untuk tidak menyertakan pemain dari GS Caltex dalam materi promosi tersebut menuai reaksi keras dari para penggemar bola voli, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas volimania internasional. Banyak netizen mempertanyakan motif di balik keputusan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk pengabaian yang tak beralasan terhadap GS Caltex Club yang telah memiliki kontribusi besar dalam pengembangan bola voli wanita di Korea selama bertahun-tahun. Salah satu netizen Korea menuliskan komentar pedas melalui media sosial, "Aneh sekali. Jelas ada 7 tim di divisi putri, tetapi mengapa saya hanya melihat 6 yang ditampilkan? Kemana perginya GS Caltex? Mengapa Koffo memperlakukan mereka seolah-olah tidak ada? Saya sungguh kecewa." Komentar serupa juga bermunculan, "Saya sedih melihat ketidakadilan seperti ini. GS Caltex benar-benar tidak dianggap. Apakah Koffo berpikir GS itu cuma singkatan dari GS Silva? Waduh, Koffo, masa kamu lupa ada berapa tim di divisi putri?" Pernyataan-pernyataan ini memperlihatkan kemarahan kolektif yang dirasakan oleh komunitas penggemar yang merasa bahwa federasi tidak bersikap profesional dan telah mengabaikan prinsip representasi yang adil. Dalam konteks olahraga profesional, setiap klub yang berpartisipasi dalam liga utama seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara, baik dalam hal promosi, pengakuan kontribusi, maupun peluang tampil di ajang besar seperti pertandingan eksibisi ini. Hingga saat artikel ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi yang diberikan oleh pihak Koffo terkait hilangnya representasi GS Caltex dari materi promosi tersebut. Ketidakhadiran pernyataan resmi ini justru semakin memperkeruh suasana dan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kritik yang disuarakan oleh publik. Menariknya, dalam waktu yang hampir bersamaan, media besar Korea seperti KBS News justru menyoroti peningkatan drastis jumlah penonton V-League musim ini. Dalam laporan mereka, KBS menyebut bahwa peningkatan ini tidak terlepas dari penampilan gemilang salah satu legenda bola voli Korea, Kim Yeon-kong, yang menjalani musim terakhirnya bersama tim Pink Spiders.
Pertandingan kelima V-League antara Pink Spiders melawan Red Sparks yang merupakan laga terakhir bagi Kim Yeon Koung dihadiri oleh 6.882 penonton, tulis KBS News. Kovo bahkan mengeluarkan data resmi yang menyatakan bahwa dari 19 pertandingan yang mencatat penjualan tiket habis sold out di divisi putri, 18 diantaranya adalah pertandingan yang melibatkan Pink Spiders, klub tempat Kim Yeon Koung bermain. Ini menjadi bukti betapa besarnya magnet seorang Kim Yeon Koung dalam dunia voli Korea dan bagaimana kehadirannya mampu mendongkrak popularitas liga secara keseluruhan. Lebih lanjut, KBS News juga mengungkapkan bahwa rata-rata jumlah penonton pertandingan voli putri meningkat sebesar 1,8 dibandingkan musim sebelumnya. Sebuah pencapaian yang disebut-sebut sebagai efek Kim Yeon Koung. Namun di akhir laporannya, KBS juga memberikan catatan penting bahwa kepergian Kim Yeon Koung karena pensiun dan hengkangnya pemain asing berbakat seperti Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia turut membawa kekhawatiran tersendiri terkait kelangsungan popularitas V-League di masa mendatang. Namun dengan pensiunnya Kim Yeon Koung dan bahkan hengkangnya pemain asing spesial seperti Mega, popularitas bola voli profesional musim depan bisa saja terancam, tutup KBS News. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemain seperti Megawati pun memiliki peran penting dalam membangun ketertarikan publik terhadap V-League. Keberadaannya bukan hanya memberi warna internasional dalam kompetisi, tetapi juga membuktikan bahwa popularitas liga tidak hanya bergantung pada pemain lokal saja. Dengan adanya polemik seperti penghapusan GS Caltex dari poster eksibisi, federasi seperti Kovo seharusnya mulai mengevaluasi langkah-langkah mereka secara lebih cermat. Dunia olahraga, terutama yang melibatkan komunitas besar dan fanatik seperti bola voli Korea, memerlukan pengelolaan yang transparan, inklusif, dan menghargai semua pihak secara adil, tanpa memandang nama besar, popularitas, ataupun preferensi internal. Kekecewaan publik saat ini bukan sekadar soal poster, melainkan menyangkut perasaan dihargai dan diakui, sesuatu yang menjadi fondasi dari keberlangsungan liga profesional dalam jangka panjang. Nama Rifan Nurmulki kembali mencuri perhatian publik pecinta olahraga, khususnya bola voli. Setelah ia tampil sangat luar biasa dan sukses dinobatkan sebagai Most Valuable Player MVP dalam salah satu pertandingan penting di Liga Voli Jepang V, League musim 2024 hingga 2025. Pencapaian ini tidak hanya membanggakan Indonesia sebagai tanah kelahiran sang atlet, tetapi juga semakin mempertegas kualitas dan perkembangan signifikan dari karier Rifan di level internasional. Kehebatan Rifan tidak datang secara tiba-tiba. Baru-baru ini, pada pertandingan perempat final SV League 2024-2025 yang digelar pada hari Jumat, tanggal 18 April 2025, Rifan tampil impresif bersama klubnya, Wolf Dogs Nagoya, saat mereka menghadapi tim tangguh Hiroshima Thunder. Dalam pertandingan yang syarat tensi dan tekanan tersebut, Wolf Dogs Nagoya berhasil menunjukkan superioritasnya dengan meraih kemenangan meyakinkan dalam pertandingan leg pertama dengan skor 3-1, 25-17, 31-29, 21-25, 25-16. Dalam laga itu, Rifan menjadi salah satu pilar utama kemenangan tim. Statistik mencatat bahwa ia berhasil mencetak tingkat keberhasilan serangan sebesar 70% angka yang sangat tinggi dalam level kompetisi sekelas Liga Voli Jepang. Tidak hanya itu, kontribusinya dalam serangan maupun pertahanan menjadi sangat vital dalam menjaga stabilitas permainan timnya. Atas performa tersebut, ia tidak hanya dipuji oleh pelatih dan rekan setim, namun juga mendapatkan pengakuan resmi sebagai Most Valuable Player dalam laga tersebut.
Julukan gacor yang sering disematkan oleh para penggemar pun terasa sangat layak untuk disematkan kepada Rifan dalam pertandingan itu. Penampilan gemilang Rifan tidak berhenti di situ saja. Berkat kontribusi maksimal yang ia tunjukkan, Wolf Dogs Nagoya dipastikan lolos ke babak semifinal musim ini, yang tentunya semakin memperbesar peluang mereka untuk melaju hingga ke babak final dan bahkan merebut gelar juara. Di babak semifinal, Wolf Dogs Nagoya akan berhadapan dengan tim yang sangat kuat, yakni Suntory Birds, juara bertahan dari musim lalu dan juga runner-up dari musim reguler tahun ini. Pertandingan ini tentu akan menjadi ujian berat lainnya bagi Rifan, namun dengan performa yang terus meningkat, banyak pihak optimis bahwa ia bisa kembali menciptakan kejutan. Kiprah cemerlang Rifan Nurmulki di Jepang pun kini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pecinta voli di Asia, terutama menyangkut keputusan dari Korea Volleyball Federation (KOFO) yang hingga kini belum memberi kesempatan kepada Rifan untuk tampil di Liga Voli Korea atau V-League. Sebagai informasi, dalam Asian Quota Draft 2025 hingga 2026 yang baru saja dirilis, tidak terdapat satupun nama pemain Indonesia yang terpilih, termasuk Rifan sendiri. Keputusan ini sontak mengundang rasa kecewa dan tanda tanya dari banyak penggemar voli di tanah air. Pasalnya, jika dilihat dari performa Rifan di Liga Jepang yang dikenal memiliki level persaingan yang sangat ketat dan sistem pelatihan yang sangat profesional, seharusnya ia memiliki modal yang cukup untuk bisa bersaing di Liga Korea. Bahkan dibandingkan dengan beberapa pemain Asia lainnya yang berhasil masuk dalam daftar draft KOFO, statistik dan pengalaman internasional Rifan sebenarnya tidak kalah, bahkan dalam beberapa aspek bisa dikatakan lebih unggul. Hal ini tentu menjadi sebuah ironi yang cukup mencolok. Lebih dari itu, kehadiran Rifan di Liga Korea sejatinya bukan hanya soal teknis dan kemampuan bermain semata, melainkan juga soal potensi komersial dan popularitas. Pengalaman yang dialami oleh Megawati Hangestri Pertiwi, rekan senegara Rifan yang bermain untuk Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Korea, adalah bukti nyata bahwa pemain asal Indonesia mampu memberikan dampak signifikan terhadap popularitas liga. Kehadiran Megawati terbukti mampu menarik perhatian besar dari publik Indonesia, membawa V-League semakin dikenal di Asia Tenggara dan membuka potensi pasar yang lebih luas untuk sponsor dan penyelenggara liga. Bila KOFO memberi kesempatan kepada Rifan, bukan tidak mungkin efek serupa bahkan lebih besar bisa terulang. Kesimpulannya, kiprah Rifan Nurmulki yang luar biasa di Liga Voli Jepang tidak hanya menjadi kebanggaan bagi bangsa, namun juga menjadi tamparan lembut bagi KOFO agar lebih cermat dalam melihat potensi pemain Asia lainnya. Rifan telah menunjukkan kelasnya sebagai salah satu outside hitter terbaik Indonesia saat ini dengan kombinasi kekuatan, akurasi, dan determinasi tinggi. Kini, kita tinggal menunggu langkah selanjutnya dari sang pemain, apakah ia akan terus membangun karier di Jepang, ataukah akhirnya akan membuka lembaran baru di Korea atau negara lain yang lebih menghargai bakatnya. Yang pasti, Rifan Nurmulki telah membuktikan bahwa ia bukan hanya layak tampil di panggung besar Asia, tapi juga pantas diperhitungkan sebagai salah satu ikon voli Asia Tenggara.